Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nurasi Amin akan membawakan materi tentang hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, ataupun berbuat. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar. Dan salah satu tahapannya yang dikemukakan oleh Whiting yaitu pertama, tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Yang kedua adalah tahap storage atau tahap untuk menyimpan informasi. Yang ketiga adalah tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. Definisi lain yang menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dari interaksinya dengan lingkungan. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan adanya ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua yaitu perubahan perilaku relatif permanen. Hal ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang selanjutnya adalah yang keempat yaitu perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seseorang guru memperhatikan beberapa prinsip belajar, yaitu 1. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua yaitu setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan oleh siswa akan membuat proses belajar tersebut menjadi lebih berarti. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Dari berbagai pengertian belajar tersebut di atas, kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, dalam buku Muhammad Surya tahun 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu 1. Perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasilnya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional. Perubahan fungsional yaitu setiap perubahan perilaku yang terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun kepentingan pada masa depan. Yang keempat adalah perubahan yang bersifat positif. Perubahan ini adalah perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan adanya kemajuan dari proses belajar. Yang kelima yaitu perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan.
Yang keenam yaitu perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh yaitu perubahan yang bersifat dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk pula untuk terjadi perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran. Jadi secara umum belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengkoordinasi lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan itu merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar dan penyiapan perangkat kelengkapan antara lain alat peraga, alat evaluasi, buku, atau media cetak lainnya. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang kesulitan belajar. Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua yaitu pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga yaitu tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat yaitu pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu maupun proses hasilnya. Selanjutnya yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum juga disebut sebagai sasaran belajar siswa, sedangkan tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan yang berbeda. Tujuan instruksional umum dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan prasyarat belajar selanjutnya.
Keberhasilan belajar siswa berarti tercapainya tujuan belajar siswa. Dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi siswa. Yang kedua yaitu siswa dan tujuan belajar. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Pada umumnya, semula siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru tentang sasaran belajar, maka siswa mengetahui apa dan arti bahan belajar baginya. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar menyebabkan siswa semakin menyadarkan kemampuannya dalam belajar. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yang pertama yaitu belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku mental karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan belajar dan pembelajaran mencakup tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.